没想到你竟然能迅速封闭空间，不要让他逃了。可为什么要逃？我不知道你在凌渊中得到了什么机会。烈青生，你也不过如此。抽签液道气而已，就给你这么多。轻生。帮我！想湮灭本尊。Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Rise of the Dragon Part 4. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali terlihatnya Chu Xianyu yang akan memasuki peti petaka. Hai, 就靠你的造化了。 Pada akhirnya Xianyu berhasil memasuki peti, lalu dia mendengar suara monster yang menaungi peti tersebut. Dia mengecam dirinya adalah makhluk terkuat di dunia dan tidak ada yang pantas menjadi lawannya. Sang monster ternyata ada yang menjebak dan berakhir di peti petaka. 你到底是什么人？原来是你！想湮灭本尊。 Akhirnya Chu Xianyu berhasil mengalahkan roh petaka. Dia pun menghancurkan dirinya sendiri, akan tetapi kekuatan penghancuran dirinya terlalu menakutkan. Dan sumsum destiny naga milik Xianyu rusak terkena penghancuran tersebut. Terlihat Raja Naga masih bingung karena sumsum destiny telah mengenali Xianyu sebagai tuannya. Jika Xianyu ingin mengendalikannya maka akan terlalu sulit. Akan tetapi dengan retaknya sumsum destiny, kemungkinan Chu Xianyu bisa memperbaiki dan mengendalikannya. Dan pada saat Chu Xianyu akan pergi meninggalkan Raja Naga, dia malah diberi imbalan karena menyelamatkan hidupnya. Xianyu diberi tombak naga dan mutiara naga. Pusaka tersebut pernah menjadi senjata kekaisaran. Tapi pada saat melawan roh petaka, mutiara rusak dibuat olehnya. Kemungkinan hanya bisa meningkatkan kekuatan sebanyak 2 kali sebelum hancur. Selain itu, tombak naga juga rusak dan peringkatnya jatuh ke tingkat suci. Lalu Xianyu akan bermeditasi untuk melatih teknik tombak tersebut. Menurut Raja Naga, peti ruang dan waktu diukir dengan teknik ruang dan waktu. Jika Xianyu tertarik, bisa coba memahaminya. Setelah menguasai kekuatan ruang dan waktu, Chu Xianyu akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Sontak saja Chu Xianyu terkejut karena teknik ilahi sangat hebat. Karena teknik kaisar sendiri yang berada di benua Shenzhou sudah termasuk keterampilan terkuat, sedangkan teknik ilahi di atas teknik kaisar. Setelah itu Chu Xianyu menerima tawaran sang naga dan akan pergi ke peti ruang dan waktu. 什么时候想离开？ Scene berpindah di sekte naga bengis.
terlihat Li Yinglong sedang menunggu kepulangan anaknya. Lalu muncullah Li Xingsheng dan dia membawakan 3 tetes darah naga. Setelah dia memurnikan darah naga, maka akan menerobos ke ranah martial ancestor. Lalu Yinglong menanyakan tentang Su Xianyu dan Li Xingsheng mengatakan jika pada saat akan menghancurkannya, dia malah lari ke jurang naga dan menurutnya jika Su Xianyu tidak bisa bertahan di jurang tersebut. Menurut Li Xingsheng, jika dalam 3 tahun dia akan bisa menjadi pendekar terbaik di benua Dongling. Lalu pada saat mereka akan pergi, tiba-tiba muncullah Su Xianyu di hadapan mereka. Akan tetapi Yu Yinglong sudah berniat menjebak Su Xianyu. 没想到你竟然能迅速封闭空间，不要让他逃了。我为什么要逃？我不知道你在凌云中得到了什么机会。烈青生，你也不过如此。抽千叶，道气而已，脸这么大。轻声，等我！ Pada akhirnya Li Xingsheng dikalahkan dan sang ayah meminta belas kasih pada Su Xianyu. Dia pun yang melihat masa lalu akhirnya mengampuni keluarga Li dan akan menghapus basis kultivasi orang-orang yang akan berbuat jahat kepadanya. 世界一片公道。猎龙宗再无瓜葛，善有善报，恶有恶报。我来了。 Scene berpindah, Su Xianyu akan menuju kota Dongsen dan kabarnya domain dewa hanya dapat dimasuki melalui formasi teleportasi kuno yang ada di kota Dongsen. Dan akhirnya Su Xianyu berada di kota Dongsen. Dia melihat banyak sekali prajurit di ranah martial spirit. Juga ada lebih banyak master martial ancestor. Kemudian salah satu pedagang menjual buku manual domain god. Su Xianyu pun tertarik dan akan membelinya dengan koin emas. Akan tetapi sang penjual menolaknya karena dia hanya menerima koin ilahi. 看来只能卖点东西，兑换些神币。 Lanjut cerita, Xianyu berada di pavilion harta surgawi. Dia pun akan menjual pil surgawi kelas tertinggi miliknya. Dan pil tersebut satu butirnya dihargai 20 koin ilahi. 这丹药品质不错，一颗20神币如何？成交。 Akan tetapi Nona Hongyi yang melihat Xianyu memakai cincin ruang dan waktu ingin membelinya. Sontak saja Su Xianyu menolaknya mentah-mentah karena cincin tersebut sangat berharga dibandingkan apapun. 好家伙，既然你不知好歹，那就别怪姐姐无情了。 Setelah itu Su Xianyu yang sedang berjalan pun melihat kerumunan di depannya. Terlihat salah satu pendekar telah melecehkan Nona Feng. Dia pun akhirnya diberi pelajaran oleh Nona Feng. 不，美女，我知错了。是你。 Setelah itu Su Xianyu mendekati Nona Feng dan terkejut jika Nona Feng sudah berada di tingkat ranah martial emperor. Su Xianyu pun mengajak Nona Feng untuk pergi ke domain dewa bersamanya. Lalu Nona Feng yang menyukai Xianyu mengiyakan ajakannya tersebut. Pada akhirnya mereka pun pergi dan akan mencari penginapan. Dan Su Xianyu malah bingung karena formasi teleportasi kuno di kuil Ancient sudah dibuka. Akan tetapi mereka harus mencari penginapan. Lanjut cerita, Su Xianyu sudah berada di sebuah hotel. Terlihat Nona Hongyi terus mengikuti Su Xianyu. 你怎么来？怎么，专程为你来的？既然来了，那就进来说。有女人进了他的房间，犊子，臭流氓！我真是看错你了。你找我所为何事？
Dan cerita pun bersambung. Pada teman-teman jangan lewatkan, akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.